Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang internal link building. Ya, jadi ini salah satu teknik dalam SEO on page, bagaimana mengoptimalisasi website kita di mesin pencari dengan memperbaiki banyak aspek di website kita itu sendiri, bukan aspek di luar website kita. Kalau yang belum begitu memahami tentang SEO on page, bisa melihat video-video kami yang lain. Tentu jangan lupa untuk subscribe channel kami, like, dan juga komen jika ada pertanyaan. Apa yang kami bahas ini berdasarkan pengalaman ya, jadi bisa jadi apa yang teori kami sampaikan itu agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan di channel-channel yang lain. Nah, sebetulnya internal link building itu apa sih sebetulnya? Internal link building itu bagaimana membangun banyak link yang ada di website kita. Jadi antar satu elemen-elemen lain itu terkait dengan link gitu, sehingga disebut dengan internal link building ya. Nah, kalau secara sederhana saya mengatakan cara agar visitor terjebak di website kita. Jadi bagaimana visitor ketika masuk di website kita, dia tidak akan keluar lagi, atau kemungkinan keluar itu menjadi tidak begitu cepat. Nah, biasanya itu disebut dengan bounce rate. Nah, ini kita khusus tentang bagaimana membangun internal link building. Nah, kalau Anda masih bingung, saya akan memperlihatkan sebuah gambar bagaimana logika internal link building. Jadi ini visitor datang ya ke sebuah posting atau halaman utama. Nah, biasanya orang itu kan kalau sudah baca satu link ini, satu posting ini, atau satu halaman ini, dia akan close atau menutup website Anda. Nah, internal link building adalah menjadikan halaman yang dilihat orang itu memiliki link yang kemudian pada akhirnya dia tidak jadi keluar dan kemudian mengeklik salah satu postingan ya, sehingga dia masih berada di website kita. Nah, misalkan di satu postingan ini ada 1, 2, 3, 4 link yang menuju website, yang menuju postingan yang lainnya. Nah, dia ngeklik yang ini. Nah, bagaimana dengan alur yang lebih jauh? Maka logika internal link building itu seperti ini. Dia masuk di website kita, di salah satu posting, kita berikan link-link yang lain, maka dia akan memilih postingan ini. Bahkan lebih jauh, setelah membaca postingan ini, kita berikan 1, 2, 3 link, dia akan membaca lagi. Dan setelah membaca ini, dia akan membaca yang lain. Saya pun pernah mengalami hal yang demikian. Masuk di sebuah website, baca postingan lagi, karena cukup menarik sekali. Nah, itu bagaimana cara menjebak visitor masuk di website kita dan kemudian dia tidak ingin keluar ya. Kalau bisa sampai di atas 5 menit itu sangat bagus, kalau menurut saya sangat bagus. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas. Saya tidak akan membahas bagaimana orang masuk ke website kita ya melalui mesin pencari, atau melalui share WA, atau melalui posting di media sosial. Saya anggap visitor itu sudah masuk lah ke website kita. Nah, saya berikan contoh ke website kami ya, yang kami gunakan ini website pasar modal. Jadi banyak aspek terkait saham di sini. Nah, pertama adalah Anda harus memperhatikan posting apa di website Anda yang pengunjungnya cukup banyak. Nah, jadi Anda harus teliti nih. Karena apa? Dari visitor yang cukup banyak di website Anda atau di salah satu posting Anda, maka disitulah ada kemungkinan orang untuk berkunjung ke halaman yang lain. Contoh ya, kalau di kami ini kan ada trending saham nih, paling banyak yang membaca itu di sini, yang nomor
nomor satu ini. Maka saya harus mengoptimasi postingan ini untuk pengunjung itu membaca konten yang lain. Maka Anda harus punya ini salah satunya, 1, 2, 3. Kalau saya ada widget ini ya, populer trending lah di website kami nih, kami berikan pilihan. Nah, Anda bisa lihat dari sini nih. Nah, kalau ini hari ini yang banyak bukan cara broker, summary atau analisa, tapi lebih kepada bagaimana bandar akumulasi saham. Nah, ini. Jadi di sini Anda harus punya salah satu posting atau dua, pokoknya postingan yang betul-betul pengunjungnya paling banyak lah. Nah, karena Anda akan menemukan ini dulu nih yang paling besar. Kalau Anda nggak punya bagaimana? Maka harus dibangun. Caranya adalah saya memberikan tips ya. Caranya Anda harus melihat website Anda ini ya, untuk menuju satu halaman yang menurut Anda paling bagus, atau menurut Anda informasinya paling lengkap tentang niche yang ada di website Anda, atau bahkan yang paling menarik dari niche yang dibahas oleh website Anda. Contoh misalkan punya saya ini, kalau terkait dengan pasar modal, salah satu yang paling menarik adalah dividen. Ini paling menarik. Maka saya membuat banner ini, saham dengan dividen super. Nah, tinggal klik di sini, tapi saya belum ngasih link ya di sini ya. Tinggal klik di sini. Kenapa kok kami munculkan saham dengan dividen super? Karena orang di pasar modal sangat tertarik dengan saham-saham yang memiliki dividen sangat besar, 10%, 1 tahun itu besar sekali, 12%, dan itu ada di pasar modal. Ya, Anda klik. Kenapa harus Anda buat seperti ini? Karena ketika banyak orang membaca posting itu, maka akan naik di Google, sehingga lama-lama postingan itu akan menjadi postingan utama ya di website Anda, yang mana dari Google akan hadir. Kan Google itu memandang postingan mana yang paling banyak dibaca ya, nanti lama-lama naik ratingnya, kan seperti itu. Nah, kalau kita nunggu natural mungkin agak lama ya, maka Anda buat banner atau apa, atau mungkin kalau pop up saya tidak menyarankan ya, banner yang mana kalau orang ngeklik itu ke postingan yang paling menarik dari Anda. Nah, ini yang pertama. Nanti kemudian satu postingan itu ratingnya akan naik. Nah, yang kedua, kalau sudah seperti itu, baru kan artinya Anda memiliki satu posting yang menjadi postingan utama ini ya, yang mana di situ kita berusaha bagaimana menjebak visitor untuk berusaha membaca yang lain. Nah, saya berikan contoh postingan saya ini. Nah, ini yang pertama adalah selalu berikan link-link yang menunjukkan orang ingin tahu lebih banyak. Contoh misalkan saya di sini menulis setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka sahamnya bisa dibeli atau diperdagangkan. Rata-rata adalah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Bank BCA. Ya, siapa yang tidak tahu Bank BCA kan? Nah, ini bisa diklik langsung ini. Nah, kenapa saya tidak memberikan Bank Mandiri, Bank BRI atau Astra? Ya, menurut saya orang lebih paham Bank BCA daripada yang lain. Nah, yang teknik kedua adalah jika ada sesuatu yang ingin diketahui lebih, Anda membaca sendiri udah kerasa, saya pengen tahu lebih ini, maka Anda harus berikan seperti ini. Daftar lengkap bisa kunjungi di website resminya di sini. Ya, kalau ini outbound link ya, tapi Anda bisa seperti ini. Lebih contoh misalkan lebih lengkap tentang fatwa MUI tentang saham sudah diulas di sini. Ini kan hukum investasi saham dalam agama Islam. Kami ulas ringkas, tapi lebih lengkap fatwanya di sini. Orang pasti ingin tahu dong. Ya. Nah, itu salah satu triknya. Nah, trik yang kedua adalah Anda harus membuat posting pelengkap posting yang lain. Ini yang kadang-kadang absen. Mengapa saya katakan absen? Karena gini, kadang orang membuat
posting itu hanya karena dia menginginkan untuk dibaca karena kata kunci. Jadi kalau yang nggak ada kata kuncinya nggak perlu nulis. Menurut saya tidak. Ada beberapa posting yang harus kita buat karena untuk kelengkapan daripada internal link tadi. Jadi contoh ya, misalkan ya, kalau yang kami punya itu contohnya misalkan, kelebihan strategi dollar cost averaging. Nah, ini perlu saya buat. Kenapa? Karena saya membuat posting tentang Satpam Suherman yang untung berlipat di saham, dan dia strateginya adalah salah satunya dollar cost averaging. Nah, ini penting ya, jadi kita harus buat itu sehingga kita bisa membuat internal link ya. Contoh misalkan di sini lagi daftar sekuritas ini kan saya hanya sebut beberapa, ada BNI, ada Mandiri Sekuritas, dan di situ masih banyak lagi. Daftar lengkapnya bisa dilihat di sini. Nah, orang kalau mau membaca daftar sekuritas gak mungkin kena website kami. Kenapa? Karena banyak website besar mengulas tentang daftar sekuritas. Tapi kami harus buat karena sebagai pelengkap daripada internal link. Nah, yang berikutnya adalah ada konten sisipan pilihan, bukan related post ya. Kalau related post, kenapa kami mengatakan kok tidak related post? Karena gini, related post itu selalu berada di bawah, dan kadang-kadang random ya. Iya, kalau website Anda itu satu niche seperti kami, kalau website Anda tidak satu niche, maka dia akan random sekali related postnya. Bahkan kalau kami ini postingnya tentang dividen, di sini tentang saham busuk, di sini tentang analisa capex. Padahal ada ada posting kami yang membahas tentang bagaimana menganalisa dividen dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih baik Anda membuat yang namanya variasi opsi link, yaitu konten sisipan pilihan. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini biasanya website-website besar menggunakan ini. Kalau kami jarang ya. Kenapa kok kami jarang? Pertimbangannya adalah karena di kami ini sudah banyak iklan. Ini iklan. Nah, kemudian ini juga iklan. Jadi kalau misalkan ada seperti ini lebih mengganggu sekali. Jadi bukan karena kami tidak mau pakai teknik ini, enggak. Karena sudah terlalu banyak iklan. Nah, jadi seperti itu. Apa yang bisa Anda lakukan ketika misalkan Anda ingin membangun internal link building. Nah, jadi nantinya contoh ya, misalkan saya membaca satu posting ini, investasi saham antara risiko dan keuntungan besar. Nah, pengertian saham, saham siapa yang dibeli, ada opsi Bank BCA, ada kemungkinan orang ngeklik halaman lain. Ada juga fungsi saham bagi perusahaan, ada hukum investasi saham dalam Islam. Maka di sini saya berikan ulasan fatwa MUI lengkap. Ada kemudian cara investasi saham, kemudian daftar sekuritasnya bisa dibaca di sini. Cara jual beli saham dengan aplikasi, ada linknya lagi. Jadi terus seperti itu, ada opsi-opsi ke link yang ada di posting kita, dan usahakan kualitas postingan antara satu dengan yang lain sama, sehingga orang itu menyukai yang ada di website kita, sehingga akan tercipta yang namanya seperti ini ya, dari satu ke yang lain, sehingga rating website Anda naik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.